faqihin wal fuqaha wal muhadithin jami' awliya'il kauni ajma'in. Qutbi Rabbani al-Arif as-Samadani Syekh Muhyiddin Abdul Qadir Al-Jilani, Syekh Hasan Al-Yasatili, Syekh Ma'ruf Al-Karhi, Syekh Ibrahim Ad-Dasuki, Syekh Ahmad Al-Badawi, Syekh Ahmad Ar-Rifai, Syekh Muhammad Bahauddin An-Naksabandi, Muhammad bin Idris As-Syafi'i, Imam Malik bin Anas, Imam Nu'man bin Sabit, Abu Hanifah, Imam Muhammad bin Hambal, Syekh Abi Muhammad Maulana Tihami Kunusi Idrisi, Syekh Alim Ar-Rabbani Al-Arif As-Samadani, Syekh Ibnu Yamun, Jami' Awliyai Tis'ah, Sunan Gresik, Sunan Ampel, Sunan Giri, Sunan Bonang, Sunan Derajat, Sunan Kudus, Sunan Gunung Jati, Sunan Kalijogo, Sunan Muria, Jami'i Masyaikhina Syed Sulaiman bin Abdurrahman, Kiai Aminullah, Kiai Mahali, Kiai Abu Dharin, Kiai Nur Hasan bin Nur Hatim, Kiai Bahar Kita Lanawi, Kiai Abdul Azim bin Nurib Imrem, Abdul Jalil bin Fadil, Kiai Nur Hasan bin Nawi, Kiai Madholil Nawi, Kiai Siraj Milatuwatin Nawi, Kiai Sa'dun Nawi, Kiai Hasani Nawi, Kiai Muhammad Al-Bakir, Kiai Abdul Ali bin Abdul Jalil Ahmad Nawi Abdul Jalil, Saman Kanjeng Pangeran Tung Surabati, Habib Jafar bin Syekhon As-Segaf, Kiai Abdul Hamid bin Abdullah bin Umar, Habib Alwi bin Segaf As-Segaf, Habib Ali Al-Qadri, Kiai Ali Murtado, Kiai Muhammad Yasin, Ustadz Hasan Sulim Mufurui Mazwaji Madurati Malibati Majma'in wa Jami Silsilati Tariqatihi Masanati wa Nasabi Mila Hadrati Nabi Muhammad SAW wa Jami'i Walidaina, nama kedua orang tuanya dan mbah-mbahnya sebutkan. Jami'i abaina wa umatina wa masyaikhina wa azwajina wa durriyatina wa auladina wa talamidina wa ra'iyatina wa asdiqaina wa qarabatina wa jiwarina wa ikhwanina fiddin minal muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat aina makan min masyarikil ardi la magharibiya lahya minhum wal amwat maghfir lahum warhamhum wa'afi ma'fu anhum syai'ul lana wa lahumul fatihah. Billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad ma'danil judi wal karam mambail ilmi wal hilmi wal hikami wa barik wa sallim. Kita lanjut kitab Qurratul Uyun Shahifah Isrin halaman 20. Saya ulangi dikit karena kemarin juga banyak yang tidak masuk nih. Paling atas biar nyarinya tidak ribet. Wa qala Abdullah bin Amr sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul ayyuma imra'atin abasat fi wajhi zawjiha illa ja'at yaumal qiyamah muswaddatal wajhi illa an tatuba wa tarji'a. Hadis riwayat sahabat Abdullah bin Amr bin Al-As. Suaranya jangan dipantulkan. Setiap wanita abasat yang cemberut, wajahnya cemberut fi wajhi zaujiha, di hadapan wajah suaminya capek-capek pulang kerja atau pulang terawih, nyampe di rumah istrinya cemberut karena belum buka. Illa ja'at yaumal qiyamah muswaddatal wajhi, maka kelak sang istri di hari kiamat setelah dibangkitkan dari alam kubur wajahnya menghitam. Na'udzubillah min dzalik. Mudah-mudahan pasangan hidup kita tidak ada yang hitam wajahnya. Illa antatuba wa tarji'a, kecuali dia mau bertobat kepada Allah dan kembali ke ajaran yang benar dengan cara meminta maaf kepada sang suami, minta ridhonya.
Wa qala Abu Ubaidah bin Al-Jarrah radhiyallahu anhu sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul ayyuma imra'atin aghdabat zaujaha, setiap wanita yang membikin hati suami emosi, yang membikin hati suami marah, wa hiya zalimatun, sedang wanita itu telah berbuat zalim, mendolimi dirinya sendiri dengan berani melanggar perintahnya Allah dan menjauhi larangannya, membikin kecewa hati suami karena selingkuh atau karena yang lain. Au ghadabat alaihi, atau setiap wanita yang marah kepada suaminya, lam yakbalillahu minha sorfan wala adlan, ibadahnya baik ibadah fardu seperti puasa Ramadan atau ibadah sunat seperti sholat taraweh, tidak ada yang diterima oleh Allah. Naudzubillah min dzalik. Wa qala Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul la'anallah al-musawwifat, semoga Allah mengkutuk, semoga Allah melaknat, semoga Allah menjauhkan dari rahmatnya al-musawwifat, terhadap wanita-wanita musawwifat. Kila, kemudian diantara sahabat yang didhawuhi Kanjeng Nabi la'anallahu al-musawwifat ini balik nanya ke Rasulullah, wa mal musawwifat ya Rasulullah, siapa gerangan yang kau maksud musawwifat itu? Wanita yang menunda-nunda waktu itu. Qala, Rasulullah menjawab, allati yad'uha zawjuha ilal firash, wanita yang diajak hubungan intim oleh suaminya, fatusawwifu lahu, lalu sang wanita, sang istri nunda-nunda waktu, diajak dek mulai subuh sampai maghrib durung buka, diajak maghrib mas me terawih, mungkin mawon mantun terawih sebenarnya, diajak hubungan intim tidak mau ditunda-tunda, suami ini wis anu, suaminya suami yang terlalu emosional. Kan sudah buka nasi, nanti aja buka itunya, ditunda-tunda sampai terawih misal. Watastaghilu lahu, dan si istri membikin sibuk suami, hatta yaghlibahun naum, setelah pulang terawih istri diajak lagi oleh suami, mungkin mawon mas mantuni darusan misalnya, ditunda malah sampai jam 12 wengi, jamune mari terawih jam 12 wengi ngantuk urung akhirnya tangi-tangine sahur me subuh, hatta yaghlibaun naum, sampai suami terkuasai oleh rasa kantuk, akhirnya tidak jadi kalau melanjutkan setelah sahur mepet subuh ya, wegah sing adus adem ya, maka wanita seperti ini dilaknat oleh Allah. Maksudnya dilaknat itu apa? Dijauhkan dari rahmatnya Allah. Naudzubillah min dzalik. Dalam hal seperti ini ya, orang junub ketika puasa Ramadan, asalkan junubnya di malam hari sebelum tulu'il fajri, sebelum terbitnya fajar shadiq, semisal dia habis sahur melakukan hubungan intim suami istri sampai tertidur, bangun-bangunnya sudah adzan subuh atau subuh sudah lewat dikit. Yang jelas suami istri ini kan janabah. Kalau janabah tidak bisa langsung sholat subuh, harus mandi hadas besar dulu. Gimana hukum puasanya? Puasanya tetap sah, asalkan malam harinya niat. Seperti itu. Dan orang itu junub di malam hari, bangunnya pagi, atau junub di siang hari, kadang was-was poso ku batal apa ora ya? Jawabannya tidak batal, dengan catatan junubnya bukan karena paksaan. Misal sebelum datangnya bulan Ramadan dia biasa nonton video-video yang membuat dia hasrat ya, setiap nonton pasti keluarnya, atau setiap megang perempuan pasti keluarnya. Suatu saat datang bulan Ramadan, sedang menjalankan puasa, dia menyentuh tangan istrinya, lalu junub, menyentuh tangan tok.
seperti itu karena kalau sudah kebiasaan sebelum Ramadan seperti itu, setiap menyentuh tangan istri langsung keluar misalnya, maka puasanya orang itu batal gitu ya. Karena sudah jadi adat kebiasaan ketika berkontak langsung, meskipun tidak hubungan intim pasti keluarnya, baik itu menonton aurat atau memegang istrinya, meskipun istrinya sendiri, maka puasanya batal. Seperti itu. Jadi kalau kebiasaannya, kalau tidak kebiasaan, contohnya ada orang, Ustaz saya pas habis sahur melakukan hubungan ya. Kalau sampai dengar adzannya Ustadz Wahab ya, adzan subuh ya, sik durung dicabut semisal ini. Memang saya guyon tapi memang kitab guyonannya. Sebelum dicabut, maka puasanya suami istri ini tidak sah. Tapi dia tetap wajib imsak, wajib menahan dari lapar dan haus sampai datangnya waktu maghrib. Besok puasanya ini kalau sudah keluar bulan Ramadan, dia tetap wajib mengqadai puasanya. Seperti itu. Banyak orang yang junub-junub tidak paham ya. Wa qala Abu Hurairah, saya lanjut. Radhiyallahu anhu, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul ayyuma imra'atin nadharat fi wajhi zawjiha, setiap wanita yang memandang wajah suaminya, walam tadhak, dengan pandangan tidak tersenyum, dengan pandangan tidak menunjukkan kebahagiaan, tidak tertawa, fa innaha la tarol jannata abadan, wanita yang tidak pernah senyum di hadapan suami, dia selamanya tidak akan pernah melihat surga di akhirat nanti. Illa antatuba wa tarji'a, kecuali dia mau bertobat dan kembali ke ajaran yang benar, wa yardha anha zawjuha, setelah minta maaf ke suami, atau merubah kepribadiannya yang biasa cemberut-cemberut, latihan senyum, setiap hari mulutnya digerak-gerakkan sendiri, latihan senyum di hadapan suami, biapi nyengir, lama-lama ya terbiasa nyengir. Yang penting yang laki-laki suaminya bahagia dengan melihat senyuman di wajah istri, apalagi pipinya lesung, matanya lentik ya, tambah bingung kan. Wa yardha anha zawjuha, suaminya sampai ridho. Maka seperti ini, maka wanita itu dengan senyuman di hadapan wajah suami, dia dapat pahala sedekah, dia bisa mencium bau surga apalagi melihatnya. Wa qala Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul ayyuma imra'atin tutayyibu wa tuzayyinu wa takhruju min baitiha, setiap wanita yang memakai bau harum, yang memakai parfum, yang memakai wewangian, lantas dia berhias diri, bersolek, menampilkan kecantikannya, pakai pakaian bagus, kerudung bagus, laundressnya bagus, warnanya mengkilau, membuat laki-laki terpesona, mencolok warnanya, warna merah, warna kuning, warnanya yang nyorak-nyorak. Wa takhruju min baitiha, setelah dia berdandan cantik dan memakai bau harum, dia keluar rumah, illa kharajat fi ghadabillah wa sukhtihi, melainkan ketika dia keluar rumah, dia keluar dalam keadaan dimurkai Allah, dibenci oleh Allah, hatta tarji'a ila baitiha, sampai dia pulang kembali ke rumahnya. Maksudnya ini wanita yang bersolek, berdandan, pakai bau harum, setelah itu keluar rumah tanpa seizin suaminya. Ketika dia keluar rumah itu selalu dalam murkanya Allah sampai dia balik ke rumahnya lagi. Jadi parfum dalam syariat Islam itu, parfum bagi pria dengan wanita itu beda. Anjurannya kalau pria itu pakai parfum yang baunya mencolok, bau harumnya menyengat. Tapi kalau wanita yang pakai parfum, parfumnya milih yang warnanya yang mencolok.
Itu. Jadi parfumnya laki-laki sama parfumnya wanita itu dalam syariat beda. Kalau parfumnya laki-laki yang baunya yang mencolok, kalau wanita warnanya yang mencolok. Kayak gitu. Kalau wanita zaman sekarang kan enggak ya. Jarak 100 meter wis keambu nih. Padahal wonge ndak tapi ayu, tapi nek mambune ayu misalnya. Wong lanang bingung sapa sing liwat sik tas itu. Ketera angin mambune. Tapi kalau bulan Ramadan, laki maupun perempuan tetap makruh pakai wewangian. Kemarin saya ditanyai di IG itu saya jawab, gimana Ustadz pakai parfum pada saat menjalankan ibadah puasa? Saya ambil di kitab Fathul Mu'in dan kitab I'anatul Thalibin karangan Syekh Zainuddin bin Abdul Aziz Al-Malibari, disarai oleh Syekh Said Bakri bin Said Sato Ad-Dimyati. Said Bakri bin Said Sato Ad-Dimyati ini Mesir, sama-sama Mesirnya. Kalau Zainuddin Al-Malibari ini Spanyol. Spanyol zaman dahulu itu banyak ulama alim, tidak kayak Spanyol zaman sekarang karena sudah dijajah oleh Ratu Isabella dan Elizabeth dari kerajaan Nasrani dan kerajaan Majusi. Jadi Spanyol, Islamnya tinggal namanya saja. Said Bakir bin Said Sato Ad-Dimyati ini masih datuknya Yai Nawawi Sidogiri. Jadi Ki Ahmad Nawawi itu bin Abdul Jalil bin Fadil bin Syarifah Lulu binti Syarifah Saikhoh binti Said Bakri bin Said Muhammad Sato Ad-Dimyati. Jadi pengarang kitab I'anatul Thalibin itu masih mbah-mbahnya pengasuh pondok pesantren Sidogiri. I'anatul Thalibin itu 4 juz mensarai kitab Fathul Mu'in dari Syekh Khotum. Di situ dijelaskan, saya baca kitab, yusannu lis-shaim tarku summitib wa massuha wa massiha gitu. Sunat bagi orang yang berpuasa menjauhi memakai wewangian dan menyentuh wewangian. Masih ya nyentuh dok, itu makruh, apalagi mencium, menyentuh pakai tangan. Takut lengket baunya lo kecium tangan. Karena apa? Karena lima fihi minat tarofuh, di dalam parfum itu mengandung unsur penyegaran, iso nyegero. Sampean puasa lemes-lemes dhuwur-dhuwur itu, lemes tangi turu. Setelah itu sampean mandi. Setelah nyampe di kamar mandi melihat ada sabun, gift atau yang lainnya, dicium baunya. Ini kelasnya sabun. Sampean akan merasakan segar bugarnya badan sampean, seolah-olah sampean tidak berpuasa. Disitulah syariat memakruhkan, ngurangi ganjarannya poso. Paham ya? Makruh. Semua hal yang sifatnya makruh, apalagi yang sifatnya haram, yang kita lakukan pada saat kita menjalankan puasa, itu ngurangi ganjarannya poso. Kayak gitu. Terus kapan saya pakai parfum, Ustaz? Ya sebelum datangnya waktu subuh atau ketika sudah datangnya waktu berbuka. Jadi sampean kalau mau mandi, silakan mandi waktu sahur pakai sabun, enggak apa-apa. Atau pakai parfum sebelum adzan subuh, pakai parfum cerat ya. Baunya meskipun lengket sampai pagi atau lengket di pakaian sampai zuhur enggak masalah. Yang dimakruhkan ini dipakai ketika sedang menjalankan puasa Ramadan, yaitu mulai min tulu'il fajri shadiq sampai ghurubis syamsi, mulai datangnya waktu subuh sampai adzan maghrib. Nah gitu. Makruhnya di situ. Misal malam hari pas mau terawih kita pakai parfum, itu malah nambahi ganjaran nih terawih. Mau baca Quran pakai parfum dulu, itu nambahi ganjarannya baca Quran. Makanya doanya orang pakai parfum ini gini, diperhatikan, ada papan tulisnya, saya dikte. Kalau di kitab I'anatul Thalibin itu disunatkan ketika kita memakai parfum sunat istighfar,
minta ampunan kepada Allah. Karena bau harum itu identik dengan hal yang disukai oleh para malaikat. Pada saat kita memohon ampunan kepada Allah, dibantu istighfarnya oleh malaikat, cepat nyampe. Hati setiap sampean ngambung ini parfum, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, ambil disedot ya, seperti itu. Kalau dipakai, setelah dipakai itu bacanya gini, alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus sholihat. Itu doa pakai parfum. Setelah pakai parfum diucapkan ke badan, alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmu as-sholihatu. Saya ulangi lagi, alhamdulillahi alladzi bi ni'matihi tatimmu as-sholihatu. Alhamdulillah, segala puja dan puji hanya milik Allah. Alladzi bi ni'matihi, yang mana dengan sebab nikmatnya Allah, kenikmatan yang Allah berikan kepada saya yang berupa bau harumnya parfum ini, tatimu bisa menjadi sempurna as-sholihatu, semua amal soleh yang saya lakukan. Hati mau baca Quran pakai parfum, mau sholat pakai parfum, itu menambahkan pahala ibadah yang kita parfumi. Kalau sholatnya wanita sesama wanita ya tidak apa-apa baunya mencolok. Tapi kalau sholatnya di pinggir kaum pria, jangan terlalu mencolok parfumnya cewek itu. Warnanya saja yang mencolok. Kalau baunya seperti kecium keteke kelek enak mambu itu cukup wis. Jadi tidak usah terlalu. Kalau laki-laki tidak apa-apa. Kalau parfum saya tidak bisa ditiru mereknya. Karena apa? Karena saya setiap punya parfum itu baik yang semprot maupun yang oles, itu setiap tinggal setengah saya isi ulang lagi. Jadi selalu ganti merek. Jadi bisa jadi 1 tahun saya ganti merek itu 60 merek. Seperti itu. Jadi sering saya ditanyai, Ustaz, jenengan pakai parfum apa kok? Saya tidak ketemu merek. Walau tidak pernah habis ya. Botol besar yang 100 ml itu ketika tinggal 50 ml saya isi ulang lagi, merek lain lagi. Tapi bisa beradaptasi baunya itu. Bisa sama terus. Tapi setiap saya ibadah saya bawa, setiap saya sholawatan, saya baca Quran saya bawa. Nanti habis zikiran, habis sholawatan saya tiupkan. Mungkin banyak malaikatnya mungkin. Makanya parfumnya bisa ditengeri. Oh, ono anu iki. Saya dulu sering kayak gitu. Saya pergi dari tempat itu, kemudian ada orang lain yang datang. Anu, tadi ada Ustaz Mansur ke sini ya. Iya, kok tahu kamu? Kayak parfumnya sampai ditengeri ngono ya. Mondok dulu. Entah kalau sekarang. Karena keseringan itu, ketika ibadah saya bawa, habis baca Quran saya tiupkan. Ketika terawih saya bawa, habis baca sholawat saya tiupkan. Selalu kayak gitu. Jadi mambune khas. Makanya nih ditangkoni mereknya podo sini toko-toko itu. Tapi semua parfum yang saya pakai pasti ada misik putihnya. Entah itu merek apa, Wardah ya pasti saya campuri misik putih. Mau merek Selena Gomez saya kasih campur misik putih. Karena misik putih disenangi malaikat. Setiap merek apa saja, bu ganti merek itu 1 botol bisa 60 merek. Saya campur aduk jadi 1. Rata-rata ya penjual parfumnya kaget. Nggak dipisah aja Ustaz. Nggak dipisah aja. Takut nggak enak nanti. Yuk enak sendiri nanti gitu. Bisa jadi khas. Coba sampean buktikan sendiri. Tiap habis baca Quran tiupkan ke parfum. Jadi hadamnya Al-Quran, hadamnya sholawat itu yang mendampingi parfum kita. Yang mendampingi. Ini paling malaikat-malaikat ini. Ini jarak 100 meter sudah kecium baunya. Apalagi ketera angin. Di parfum itu kemarin kan sudah dijelaskan di awal-awal bab Qurratul Uyun itu. Hubbiba ilayya min dunyakum salas. Di antara perkara dunia yang dicintai Kanjeng Nabi itu An-Nisa, Nabi punya istri.
banyak istri. Terus yang kedua itu atib, seneng wangi-wangian Kanjeng Nabi itu. Wa ju'ilat qurratu aini fi sholat. Nabi itu seneng kalau hatinya dibahagiakan, disenengkan tentang sholat. Kalau mendengar berita sholat langsung sumringah hatinya Kanjeng Nabi itu terengginas, seneng mau sholat. Dengar adzan seneng mau sholat. Nabi seneng, bahagia kalau hatinya dibikin senang tentang sholat oleh Allah. Dengar adzan isya, mari kita terawih, seneng Mas ya. Terawih ini Mas Wahab cepet ini. Kayak gitu. Itu masalah parfum. Jadi laki-laki yang mencium bau harumnya wanita yang bukan halalnya itu yang dosa hidungnya, sebagaimana di kitab Hasyiatul Bajuri. Hidungnya dosa. Itu langsung diistighfari. Masih sampai ndak lihat wajahnya tapi mencium baunya sehingga muncul hasrat ya, syahwat ya, gitu bisa tetap. Makanya sing wedok-wedok ojo terlalu wangi-wangi. Makanya ajaran Islam setiap kitab fikih mazhab Syafi'i yang boleh hadir ke sholat Idul Fitri itu al-ajuz, wanita yang tua renta. Sekarang kan enggak setiap lebaran itu cewek-cewek yang perawan-perawan itu dandannya pakaiannya baru semua, dandannya cantik semua, baunya harim semua. Ya wanian sholat nih jero omah. Daripada mau ibadah membikin orang lain kebingungan. Apalagi Mas Amil yang lihat, apa bingung ya. Tambah semangat di syuting ya. Guyon. Tapi kenyataan kayak ngoten. Coba sampai enggak percaya yang tahu-tahu baca kitab. Setiap bab Idul Fitri di kitab itu pasti yang boleh hadir ke acara itu al-ajuz, wanita tua renta. Siapa kata sawat nawang tuwe? Sekarang kan enggak terbalik, yang perawan-perawan yang cantik-cantik atau yang sudah bersuami itu kayak gitu. Wadai kandel, lipstike kandel. Bau harumnya menyengat. Lewat wis jarak 10 meter kecium tola-tola yang lain. Makanya di Al-Qur'an itu ada ayat anjuran kepada istri Nabi. Ya nisa'an Nabi lastunna ka'ahadim minan nisa. Wahai istri-istrinya Nabi, kalian tidak sama seperti wanita-wanita yang lain. Kalian istrinya Nabi, manusia paling terhormat, manusia yang jadi guru di atas guru, yang menggurui semua umat Islam di seantero dunia. Kalian tidak sama. Ibaratkan bahasa sekarangnya, wahai istrinya kiai, kalian tidak sama kayak istrinya orang-orang yang bukan kiai, kayak gitu bahasanya. Ini taqaitunna fala takhdha'na bil qaul. Kalau memang kalian takut kepada Allah, jangan kau bikin lunak suaramu ketika komunikasi dengan sahabat yang laki-laki. Karena kalian istrinya Nabi. Kenapa kok istrinya Nabi dilarang melembutkan, melunakkan suaranya ketika komunikasi dengan sahabat yang sowan ke dalamnya Kanjeng Nabi? Fayat ma'alladzi fi qalbi marad. Takut pria yang hatinya punya penyakit, punya hasrat, punya syahwat, tertarik kepada istrinya Nabi. Nabi itu guru, sahabat itu murid. Ini anak murid syahwat nah bojone guru ini keterlaluan, ini bahasanya gitu. Paham maksudnya Al-Qur'an? Maksudnya gitu. Enggak pantas kalian istrinya Nabi, enggak pantas disahwati oleh santri-santrinya Kanjeng Nabi, sahabatnya Kanjeng Nabi. Nah, sampai diatur gitu. Suaranya enggak boleh nganyeng, jare wong Madura nganyeng, jare wong Jawa apa ya? Ngalem suaranya. Melembut itu. Akhirnya nyonok ke perok-perok dedet. Ngerenyeng wis ya. Langsung ngerenyeng nak embun-embun. Mana beda. Makanya mazhab Maliki itu sangat keras anti dengan suara wanita. Kalau mazhab Maliki itu sautul mar'ah auratun. Suaranya wanita itu aurat. Di laki-laki mutlak mendengarkan suara wanita haram. Tapi kalau mazhab Syafi'i, mazhab yang kita tekuni sekarang ini,
Beliau tidak menyatakan sautul mar'ah aurat. Sautul mar'ah laisat bi aurat. Walakin idal tadza ba'da sima'iha. Tapi kalau hati merasa lezat, merasa nikmat setelah mendengar suaranya, itu tetap dosa. Madzhab Syafi'i tidak menganggap suara wanita aurat. Tapi kalau setelah mendengarkan merasa lezat hati, dari hati turun ke pusar, dari pusar turun ke bawah, hasrat ya, enak rasanya, nyeng-renyeng nang hati suaranya enak. Malaki Amil suka nyutingan wong solawatan festival lomba Banjari wanita, suaranya cek enak ya, akhirnya ngomong nak umi jaluk nalari nikom ikan. Kesempatan dalam kesempitan. Ini teman apa nyeleksi saat ini nyeleksi nih. Makanya penggaweane nyuting, ngincengan uang. Ngoten. Hati suara itu ya Pak. Dulu almarhum Ki Abdul Jalil bin Fadil Sidogiri itu kan kamar mandi Banat Pondok Putri itu yang isi anak banin, anak laki-laki. Yang isi dulu zaman dulu kan ndak ada kerannya, ndak ada sanyo, ndak ada pet ya. Jadi semuanya pakai sumur. Yang isi jedingnya Banat, jedingnya Putri itu santri laki-laki. Kalau air kamar mandinya santri Banat itu sudah full, ndak boleh bersuara sama yai. Suruh pakai gayung, pakai canting. Ngeduk canting gitu. Berarti full. Saking hati-hatinya Kiai Ki Abdul Jalil bin Fadil sangat warok almarhumlah. Jadi wanita itu santri Banat itu tidak boleh bersuara. Ketika ngasih isyarat kalau airnya sudah full, pakai suara ketukan gayung, cantingnya. Bahasa kini cantingnya, bahasa Indonesia gayung. Nah, itu hati-hati. Sampai salaman dengan cucunya pun Yai Jalil itu tangannya disurbani ya. Disurbani yang tebel. Setelah itu baru cucu-cucunya yang perempuan-perempuan boleh mencium tangannya. Itu badal putune dhewe. Duduk wong liya. Apalagi orang lain, sangat warok. Makanya beliau tidak pernah mau difoto, sampai sekarang tidak ada fotonya. Sampai sekarang. Kalau difoto selalu tidak menampakkan wajah, tidak mau viral. Sampai sekarang tidak ada fotonya Ki Abdul Jalil bin Fadil Sidogiri. Kalau foto putra-putranya banyak, tidak pernah mau. Ada fotonya ketutup surban wajahnya. Saya dulu pernah di Sidogiri pada waktu pengasuhnya Ki Abdul Ali bin Abdul Jalil, saya beli snack makanan ringan, kopi, masuk ke sebuah warung. Setelah itu saya lihat, saya noleh ke belakang, sandal saya lepas. Itu ada anak yang nunggu di sandal saya, anak Lumajang. Saya lihat anak kota Lumajang. Saya lama di warung ditunggu, sandal saya ditunggoni. 1 jam lebih saya di warung itu, ngopinya. Setelah saya keluar, anak itu ngomong gini ke saya, "Zat, ngapunten. Napa? Kula nyuwun ridho nih." Minta ridhonya apa? Saya sampai enggak pernah bersalah ke saya. Tadi saya nginjak sandalnya jenengan. Oh gitu. Hanya perlu itu ternyata. Sampai nangis aku, astagfirullahaladzim. Iki hadami yai cek bersini ini apa mana yai ini. Saya ditunggu lama pada 1 jam lebih. Ternyata pingin minta ridho, cuma itu keperluannya. Nginjak sandal enggak sengaja. Sangat hati-hati betul. Sekarang tapi sudah tidak ada di pondok, jadi kiai dia di daerah Lumajang sana. Tidak saya sebut namanya. Nek sampean kali kula ya sekarepan gitu sana, itu hati-hati banget. Malah nek pegel nawang sandali dibuak malah. Diijoli. Nah masjid mulai ke masjid oleh apian. Kerioyon merioyo ya. Bosan sembahyang terawih di masjid oleh sandal api. Jelas sih parfum ya.
Gara-gara bahas parfum cerita nanti di parfum. Jadi ada doanya. Apal doa? Alhamdulillah alladzi bi nikmatihi tatimmus sholihat. Kalau pakai sifat mata celaan itu doanya Allahumma nawwir basori wa basirati waj'al sarirati khairan min alaniyati waj'al alaniyati sholihatan. Allahumma nawwir basori wa basirati waj'al sarirati khairan min alaniyati waj'al alaniyati sholihatan. Allahumma nawwir, ya Allah sinarilah mata kepalaku, wa basirati, wa manawir basori mata kepalaku, wa basirati dan mata hatiku, waj'al sarirati khairan min alaniyati, jadikanlah penampilan batinku lebih baik daripada penampilan dohirku, jadikanlah hatiku lebih bersih, lebih indah daripada penampilan potonganku. Waja'al ala niyati sholihatan, dan jadikanlah penampilan zahirku, potonganku soleh. Seperti itu. Itu doanya kalau pakai sifat mata, pakai celak itu. Nek damel celak niku sing sunat itu mata yang kanan itu 3, mata yang kiri 2 oles. Hati mata yang kanan 3 oles, mata yang kiri 2 oles. Ini laki perempuan tetap sunat. Tapi sunatnya kapan? Sebelum tidur. Pakai celak itu sunat sebelum tidur. Tapi nanti khasiatnya itu tahdidul basar, mempertajam penglihatan mata. Siap ya kalau puasa Ramadan enggak sabunan ya. Iya. Jadi sampean, apakah saya enggak mandi? Ya tetap, siapa yang melarang kita mandi? Silakan mandi, tapi jangan pakai sabun. Sampean yang pakai sabun mandi sahur gitu. Pakai sikat gigi mandi sahur ya. Nanti sudah subuh untuk sholat duha itu jangan mandi. Jangan mandi pakai sabun, maksudnya mandi dosa sampean ku enggak ada ongkep. Ibadah malah tidak khusyuk. Zuhur juga mandi gerojokan, tidak usah pakai sabun. Asar juga demikian. Nanti mandi maghribnya atau mandi sebelum terawihnya itu pakai sabun. Buat tirakat kayak biar asli, puasanya asli, bukan puasanya orang tegas. Terus gini, mumpung saya ingat, setiap malam bulan Ramadan itu ada mandi sunat. Niatnya apa? Nawaitul husla lilailatin min Ramadan. Setiap malamnya. Hati setiap malam bulan Ramadan kita disunatkan mandi. Mandinya sama persis kayak mandi junub, mandi hadas besar, mandi haid ya. Intinya apa? Seluruh tubuh, mulai ujung rambut sampai ujung kaki terbasahi semua. Kayak mandi junub. Niatnya apa? Ketika niat mandi malam bulan Ramadan, masih enggak bahasa Arab, bahasa Jawa, Indonesia enggak apa-apa. Saya niat melakukan mandi malam bulan Ramadan. Waktunya kapan? Waktunya dimulai sesudah maghrib sampai subuh. Waktu kesunatan mandi malam bulan Ramadan itu disunatkan mulai dari maghrib sampai subuh. Tapi yang paling utama, yang paling afdol itu sesudah maghrib sebelum terawih. Sesudah maghrib sebelum terawih. Hati terawih kita dalam keadaan bersih, kayak mandi tobat, bersih dari kotoran dosa, siap menghadap kepada Allah dengan hati yang suci. Hati mari buka sampai nek pingin atus ya, ndang atus so. Setelah buka selesai ya, sebelum isya sampean siram ya. Sebentar. Ya siramnya ya niat biar dapat pahala. Nek sampai nanya mandi-mandi biasa ya tidak dapat pahala. Karena ghusl itu mandi itu ada yang mandi ibadah, ada yang mandi biasa. Ada yang mandi toharoh sesuci, ada yang mandi nadhofah hanya bebersih.
Ada yang mandi sunat, ada yang mandi mubah. Jadi untuk yang ibadah ya diniati mandinya. Niat menjalankan ibadah, mandi malam bulan Ramadan. Itu biar apa, kotoran dosa kita terbuang sebelum kita taraweh, sebelum kita sholat isya. Setiap malam, kalau tidak sempat sebelum taraweh Ustaz, bisa malam hari, bisa sekarang ini bisa. Tapi kalau versi dokter ya, orang sesudah isya sebelum jam 12 malam ini mandi tidak sehat karena urat-urat akan kaku. Tapi kalau di atas jam 12 malam sampai subuh kita mandi itu malah menyehatkan badan, malah awet muda, tidak cepat tua. Itu kalau dokter. Jadi kita padukan ilmu kedokteran dengan ilmu syariat. Makanya ada kitab Ar-Rahmah fit Tib wal Hikmah, kasih sayang di dalam ilmu kedokteran dan ilmu supranatural. Perlu kita padukan. Jadi mandi malam bulan Ramadannya sebelum isya atau sesudah jam 12 malam ke atas. Jadi digabung. Sampean nggih sehat ya ndak cepat sakit. Itu lagi banyak orang yang ndak tahu mandi 10 Muharram. Pada saat tanggal 10 Muharram itu Allah bikin semua sumber mata air, semua sumur dibikin tawar airnya pada 10 Muharram. Itu usahakan kita mandi tobat. Mandi tobat setelah mandi tobat selesai ya, sampai sholat sunat tobat 2 rakaat. Itu biasanya panjang umur, tidak cepat tua, tidak cepat tua. Saya punya guru tapi sekarang sudah meninggal, usianya kalau ikut KTP itu 146 tahun. Tapi masih sehat. Saya tanya itu, jenengan resepnya apa? Usia 146 tahun ya. Kayak orang usia 70. Masih sehat, tanpa tongkat, tanpa dituntun. Setiap 10 Muharram beliau melakukan mandi tobat itu. Karena rahasianya setelah saya teliti memang ada di kitab, di kitabnya itu Zen, Allah bikin sumur di 10 Muharram itu semua sumber mata air dibikin tawar, dibikin menyehatkan, tidak ada yang penyakitan. Ya rugi orang yang tidak mandi seluruh tubuh pada saat 10 Muharram di tobat. Dan wiritan beliau setelah mandi, setelah tobat, sholat tobat 2 rakaat itu wiritannya yang dibaca doanya Nabi Nuh, Nabi Yunus pada saat dimakan ikan hiu, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin, dibaca 450 selama 10 Muharram itu. Dicicil malam harinya kuat berapa, siang harinya kuat berapa, intinya totalnya 24 jam itu 450. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin, tidak ada Tuhan yang wajib disembah kecuali Engkau ya Allah. Sesungguhnya diriku sering mendolimi diriku sendiri dengan berani melanggar perintahmu dan menerjang laranganmu. Sampai jaluk sepuro nang Allah. Insya Allah ya panjang umur. Niatan sampai ditambahi umurku 1 tahun lagi. Terus itu usia. Tapi kemarin yang wafat bulan Rajab barusan, usianya 146 tahun. Pensiunnya tentara. Tapi masih sehat, saya membuktikan tadi. Masih kulitnya belum keriput. Ada sahabat Anas bin Malik itu juga 140. Sunan Kalijogo itu 137. Saya punya bude saya, kakaknya bapak itu di Kediri, di kota Kediri masih hidup sekarang. Usianya sudah 102, tapi masih sehat, setiap hari nyawah. Saya tanyai karena dia sudah pikun ya. Mbok, saya manggilnya mbok bukan bude lagi karena sangat tua. Jenengan resepnya apa? Kok bisa sehat sampai sekarang ini? Resepnya apa? Jawabnya gitu. Apa lih enggak, tapi kerungu enggak normal. Akhirnya saya bisik, jamu nih jenengan apa, jampi nih apa? Nginum jampi apa kok sampai panjang umur kok sehat? Usia segini, usia 100 kok masih sehat. Aku sih umur swidak li katanya. Dilihat KTP-nya sudah 100, sudah pikun.
Jamunya apa Mak? Tanpa tongkat setiap hari ke sawah ya nandur. Jawabannya gini, jamuku salat le katanya. Jamu saya itu melakukan sholat malam hari, bersujud kepada Allah. Biasanya saya tidur, nanti jam 2:30 saya bangun. Setelah saya sholat tahajud, saya wiridan la ilaha illallah 12.000 sampai subuh katanya. Wong biyen wong totok-totok kayak mana? Sekarang kan ndak, paling HP. Paling HP. Maksudnya saya ceritakan ini biar kita yang muda-muda yang ambil pelajaran, meskipun ndak bisa niru 100%, barangkali bisa 90%-nya. Barangkali bisa 50%. Selalu introspeksi diri, muhasabah. Kayak gitu. Buktinya kayak Nabi Khidir masih hidup sekarang kan ya. Nabi Khidir ribuan tahun umurnya. Beliau itu jadi perdana menterinya Raja Iskandar Dzulqarnain. Kalau di Al-Qur'an yas'alunaka 'an Dzulqarnain. Itu di masa Ya'juj Ma'juj. Raja Iskandar Dzulqarnain dan Nabi Khidir ini yang memenjarakan Ya'juj Ma'juj di Gunung Kaukakus. Gunung Kaukakus itu diapit 3 negara. Negara Rusia, negara Georgia, dan negara Chechnya. 3 negara itu ya. Yang kalau Chechnya itu mayoritas Muslim, kalau Ukraina kan Yahudi ya. Kalau Georgia itu Kristen Ortodoks sama kayak Rusia. Kristen Ortodok terbesar di sana Rusia. Makanya dikasih alarm sekarang sama Allah biar orang-orang semuanya ingat Ya'juj Ma'juj. Makanya sekarang ribut perang tiap hari. Karena sudah akhir zaman. Kalau sudah seluruh dunia ingat negara Rusia dan sekitarnya, mereka otomatis akan diingatkan tanda-tanda besar akhir zaman, yaitu keluarnya Ya'juj Ma'juj. Tanpa disadari oleh umat seluruh dunia. Hasilnya gitu, alarm. Kenapa Allah pilih Rusia kok bukan negara yang lain? Karena di dalam Rusia ada gunung besar yang mengapit 3 negara. Gunung Kaukakus. Yang cerita Ya'juj Ma'juj itu 2 komunitas. Ya'juj 1 komunitas, Ma'juj 1 komunitas. 1 umat, 1 bangsa. Kalau Ya'juj Ma'juj berarti 2 bangsa, 2 umat. Dalam kaidah Arab, kalau sudah 1 umat, aqalluhum paling sedikitnya adalah arba'atu alafin, 4.000 manusia, 4.000 makhluk. Jadi kalau 2 bangsa berarti paling sedikitnya Ya'juj Ma'juj itu 8.000 makhluk yang besok keliling ke seluruh dunia. Mereka bertaring semua. Jangankan manusia, binatang buas kayak singa, kayak macan jadi santapannya kok, apalagi manusia. Makanya satu-satunya tempat yang aman dari Ya'juj Ma'juj itu cuma Gunung Tursina, gunung yang menjadi rajanya gunung seluruh dunia, yang wali autadnya juga rajanya autad seluruh dunia, yaitu Gunung Tursina yang ada di negara Mesir. Makanya sampai dijadikan sumpah di Al-Qur'an, wattini wazzaitun wa turi sinin wa hadzal baladil amin. Terus ada tempat yang paling aman dari Dajjal itu cuma Mekah sama Madinah. Di Indonesia ya tidak aman. Berarti Indonesia tidak aman. Zaman itu zaman sudah dukhon, asap atau meteor sudah membenturkan ke bumi, ya jelas ya teknologi hancur semua. Nah bisa zaman itu tempat yang paling aman Mekah Madinah, kate umroh ndak bisa naik pesawat ya. Makanya di surat Ad-Dukhan itu ada ayat fartaqib yauma ta'tis sama'u bidukhanim mubin yaghshan nas hadza adzabun alim. Saya pelajari tafsiran ini, ada 3 tafsiran, tapi yang paling mengarah tafsiran yang ini. Tunggulah di saat langit akan membenturkan 2 meteor, yang 2 meteor ini membentur ke bumi sehingga jadi dukhan, jadi asap yang panas. Kalau orang kafir itu langsung meleleh kulitnya, langsung meleleh kayak dibakar itu. Kalau orang iman
yusibuhu kazzukam, sama kayak tertimpa flu, kayak kena flu itu pilek. Itu pasti kalau Allah sudah bilang di Al-Quran pasti terjadi suatu saat nanti, entah kapan. Kemarin sudah diviralkan tuh kan ya, Ramadan kemarin. Ramadan sebelum kemarin ya, sampai orang turu kabeh. Wedi Tuhan temenan. Kan ya, Ramadan kemarin Ramadannya lagi kan sempat viral itu kan. Padahal Ramadan pas itu pas Lailatul Qadar. Semua manusia banyak tidur ketakutan. Karena mencocok-cocokkan hadis 15 Ramadan terjadi Tuhan. Saya pas itu nggak tidur ya. Biasa orang yang dikasih tahu datangnya Lailatul Qadar sunat merahasiakan. Karena apa? Karena Lailatul Qadar semisal terjadi tanggal 15, malam 15. Orang-orang yang ibadah selanjutnya yang tidak mendapatkan Lailatul Qadar, mereka akan putus asa dan malas-malasan tarawih, tadarus dan lain sebagainya. Makanya bagi orang yang limanit tola'a alaiha, bagi orang yang dikasih tahu kalau malam itu Lailatul Qadar, yusannu kitmanuha, sunat merahasiakan. Tidak boleh mempublikasikan, hanya keluarganya dibanguni, suruh doa, suruh tahajud, suruh baca Quran, minimal ya sholat 2 rakaat. Ibadah yang paling bagus Lailatul Qadar itu sholat 2 rakaat dan memperbanyak doa Allahumma innaka afun karim tuhibbul afwa fa'fu anna. Itu apa maksud doa ini? Doa ini biar jadi orang yang selamat dunia sampai akhirat, diberi sehat dohir batinnya, dosa-dosanya dihapus oleh Allah. Maksudnya doa itu gitu. Ada manfaat dunia dan ada manfaat akhiratnya. Diberi sehat dohir batinnya, afiat dohir batinnya, terus dihapus semua kesalahannya. Lailatul Qadar kelasnya itu taufiru dzunubal umri. Kalau Lailatul Jumat takfiru tukaffiru dzunubal usbu. Malam Jumat itu dapat melebur dosa selama 1 pekan. Kalau Lailatul nisfi min Sa'ban, malam nisfu Sa'ban 15 Sa'ban itu tukaffiru dzunubasana, melebur dosa selama 1 tahun. Tapi kalau Lailatul Qadar tukaffiru dzunubal umri, melebur dosa kita seumur hidup. Itu bedanya. Kalau malam Jumat melebur dosa kita 1 pekan, kalau apa itu nisfu Sa'ban melebur dosa kita selama 1 tahun, karena itu pas setor rapot raqib atid kepada Allah amalan kita. Kalau Lailatul Qadar itu dirahasiakan oleh Allah. Kadang terjadi, kalau saya urut ya, saya 3 tahun ini alhamdulillah saya selalu dikasih tahu. Ramadan kemarin itu pas tanggal 25. Tapi saya maghrib itu saya tidak tahu ya kalau Lailatul Qadar. Isya tidak tahu. Pas hampir subuh saya baru nyadar. Lailatul Qadar sekarang saya tidak ibadah. Setelah sahur itu baru nyadar. Hampir subuh. Itu kesempatannya sampai mandi-mandine donga itu sampai tuluul fajri. Sampai datangnya waktu duha, irtifa'u syamsi. Pas itu baru nyadar kemarin Ramadan kemarin pas malam 25 Ramadan. Beruntung sekali kemarinnya ibadah khusyuk di malam 25 Ramadan. Saya hanya dikasih tahu cuma berapa menit ya. Pas adzan subuh pokoknya langsung saya buang semua, saya langsung mandi sunat Lailatul Qadar. Sunat mandi sunat Lailatul Qadar. Langsung sholat 2 rakaat nunggu subuh. Cuma 5 menit apa saya tahu. Kalau malamnya, bagi orang yang sadar di siang harinya atau di pagi harinya kalau semalam Lailatul Qadar, maka tetap sunat ibadah di siang harinya, memperbanyak doa. Jangan putus asa. Wis oleh karen-karen nih. Biasanya tondo-tondoi kalau malam itu Lailatul Qadar, siang harinya cahaya matahari su'a'u syamsi itu tidak terlalu terang. Karena apa cahaya matahari tidak terlalu terang? Karena ketutup oleh wirawirinya malaikat yang turun ke bumi. Kalah cahaya matahari itu dengan cahayanya malaikat itu. Jadi kealingan ribuan malaikat yang turun ke bumi untuk menjemput doanya manusia. Sehingga cahaya matahari di siang harinya itu tidak begitu terang.
Berarti semalam Lailatul Qadar. Orang yang dikasih tahu pagi harinya baru nyadar, tetap sunat memperbanyak doa di siang harinya. Ya sholat duha atau yang lain. Itu Ramadan kemarin malam 25. Ramadan sebelum kemarin malam 15. Pas isu-isu duhan itu ya. Malam Ramadan sebelumnya lagi 3 tahun yang silam ya. Itu malam 14. Kadang Allah turunkan Lailatul Qadar, itu cahaya Lailatul Qadar itu malam 14. Orang sudah mulai malas terawih. Semangatnya nanti wis kalau sudah selikuran, rolikuran, semangat oleh Lailatul Qadar wis terlambat. Udah gitu. Kadang ditaruh di yang ganjil-ganjil itu 10 hari yang terakhir, kadang ditaruh agak tengah-tengah. Mulai orang ngantuk, males, mulai sepi. Nek terawih sampai tambah maju, tambah mundur kan. Terawih malam pertama full sampai keluar nggak cukup, sampai ngemper lama. Semakin tambah harinya, hari kedua mulai maju sop ya. Sampai hari ke-14 mulai tinggal 2 baris. Malah kadang kayak gitu. Makanya orang yang pingin dapat Lailatul Qadar, kalau didikan guru saya itu setiap hari selama bulan Ramadan ini jangan sampai lupa sodako. Lupa sodako, jangan sampai lupa nolong orang. Kok sodako tiap harinya, malam hari mau ngekei sahuran uang ya, atau ngasih jaminan orang tadarusan ya, atau nolong tetangganya yang butuh uang atau butuh makanan. Siang harinya juga gitu. Pokok tirakatnya orang yang ingin dapat Lailatul Qadar itu rajin sodako. Kalau hanya terawih tidak cukup, hanya puasa Ramadan tidak cukup. Harus sering nolong orang lain, maka kita akan ditolong oleh Allah. Madamal abdu fi auni akhi, wallahu fi auni abdi, madamal abdu fi auni akhi. Allah selalu nolong hambanya kalau hambanya juga nolong sesama. Tuh coba buktikan omongan saya. Rajin sedekah, insya Allah nanti menggapai. Tiba-tiba yang lain dijadikan ngantuk tidur semua, kita yang bangun sendirian. Kayaknya dungo sembarang kali resmi sampai dungo, ya Allah takdirkan saya punya istri yang cantik dohir batinnya. Pas Lailatul Qadar mandi ya. Malah tidak salah pilihan. Kadang ayu peraine tapi hati ini tidak ayu, kadang gitu. Ayu dohir batin ini berarti akhlaknya bagus, dia solihah betul, ahli ibadah kan. Yang perempuan juga gitu, ketika kita ditakdir Lailatul Qadar sampai doa juga, ya Allah takdirkanlah saya punya suami yang lebih baik, lebih bertakwa dari saya, yang bisa membimbing saya ke jalanmu ya Allah, yang bisa menuntun saya ke surgamu ya Allah gitu. Yang perempuan gitu. Nulis mari rabi ya Ustaz. Ya sampai tunggu sih kan. Jadikan rumah tangga saya semakin rukun, semakin bahagia, punya keturunan gitu. Apa ya lain-lainnya, mertua peraten dan lain sebagainya. Nggak pernah kekurangan rizki. Itu sih mari rapi. Nek wahab koyo dunge beda. Dunge liya, dunge iku wis. Njuk rapi meneh di kandakne. Di seneni sing dan kita dapat Lailatul Qadar di bulan Ramadan ini. Banyak doa wis, sampean setiap habis mencicipi buka puasa itu jangan lupa doa. Karena innalis-shaim inda fitrihi la da'watan la turad. Sesungguhnya orang berpuasa itu pada saat berbuka mempunyai doa yang mustajab. Jadi doa mustajab itu kapan? Setelah kita mencicipi makanan atau minuman. Setelah sampean mari ngombe seger, kan sampean donga ya. Donga ya apa? Kalau doa sebelum makan, Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Doa buka itu setelah mencicipi, bukan sebelum. Makanya sigoti apa? Allahumma laka sumtu. Sumtu itu fi'il madhi. Kalau santri ngerti, sumtu wis poso. Allahumma laka sumtu wa bika amantu, dan kepadamu saya beriman. Wa ala rizkika aftartu, dan atas rizkimu saya sudah berbuka. Sudah berbuka, bukan belum berbuka. Banyak orang yang salah kaprah dengan doa-doa buka puasa itu, dibaca sebelum buka, rata-rata tidak khusyuk.
ndang kebelet, ndang mangan, ndang ngombe, kan ya. Donga nang Allah itu harus susu. Makanya doa berbuka itu dibaca setelah mencicipi minuman segar, setelah mencicipi baru donga sampai mandi-mandine donga. Ndak ada tabir antara dia dengan Allah. Mandi. Ayo manfaatno donga pas setelah buka. Meskipun cuma 1 menit sampean sempate. Ya Allah, ngene tok ya. Mari sampean ngombe es, sampean donga. Di antara doa yang diajarkan Kanjeng Nabi itu Allahumma lakasumtu ala rizkika wa bika amantu ala rizkika aftartu bi rahmatika ya arhamar rahimin. Terus tambahno donga liya masih bahasa Jawa. Mandi-mandine donga. Nek sampean donga iki sebelum rata-rata kesusu, Allah barik lana ayo wis. Aku ndak us. Nangkep lah, cukup nggih. Insyaallah kita teruskan besok nggih. Teruskan besok. Sakit ya untuk selama saya di Pasuruan ya. Mumpung saya di Pasuruan, kita teruskan besok biar nak malam-malam ngantuk. Mas yo titik ya. Nggih benjing. Benjing ngaji meneh nggih. Ya sami waktune. Pokok lari kumpul kula mulai. Mudah-mudahan apa yang sudah kita pelajari dan kita dengarkan, kita bahas bersama tadi, jadikan ilmu yang faat barokah dalam kepribadian kita, kehidupan kita sehari-hari, dan menjadi batu loncatan kita bisa banyak beramal soleh di bulan Ramadan ini, dan amal ibadah kita diterima di sisi Allah, dosa-dosa kita diampuni oleh Allah, dosa-dosanya kedua orang tua kita juga diampuni. Jadikan keluarga yang bahagia dan selamat dunia sampai akhirat. Ditakdir di bulan Ramadan ini dan Ramadan selanjutnya menggapai Lailatul Qadar. Ala hadin niyat wa ala kulli niyatin sholihah wa ala kulli man wa salafus sholih wa ala kulli niyati jami'i anbiya'ika wa awliya'ika al-hadirin fi hadzal majlis. Amin. Wa bisri asraril Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kalau sudah jam 9 saya kasih kode. Takut saya lupa. Jam 9 saya selesaikan gitu loh. Biar enggak dikasih kode kadung cerita lupa. Ibu monggo donga. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi faj'al mujdamana wa yaduhu zanul hidami wa dina ma qad sa'alna min adaya gal jisami. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi